Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian baik-baik saja ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Pada tumbuhan dan hewan, kita melakukan serangkaian percobaan untuk menentukan penurunan sifat dan parental ke filialnya. Sedangkan pada manusia, untuk mempelajari hereditasnya biasanya digunakan pedigree atau silsilah, yaitu catatan asal-usul seseorang mulai dari nenek moyang sampai generasi berikutnya. Melalui peta silsilah inilah kita bisa mempelajari sifat-sifat bahkan penyakit yang diturunkan. Kira-kira apa saja ya sifat dan penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya? Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Jadi, di video ini kita akan mempelajari tentang hereditas pada manusia. Simak terus videonya ya anak-anak. Nah, anak-anak, sifat-sifat yang dapat diturunkan dari orang tua kepada keturunannya adalah sifat fisik, jenis kelamin, penyakit menurun, dan golongan darah. Semua sifat-sifat hereditas ini akan kita bahas satu persatu. Mulai dari sifat fisik, seorang anak biasanya memiliki sifat yang hampir sama dengan kedua orang tuanya. Fenotip atau sifat yang tampak. Pada generasi keturunan ini dipengaruhi oleh fenotip dari kedua orang tuanya. Nah, biasanya beberapa jenis sifat fisik yang diturunkan yaitu misalnya seperti bentuk rambut, untuk sifat dominan atau sifat yang menutupi sifat resesif berupa rambut yang keriting. Sedangkan untuk sifat resesifnya rambut lurus. Berikutnya, warna rambut. Dominannya warna coklat tua atau hitam, resesifnya misalnya warna lain. Sifat-sifat lainnya yang diturunkan adalah kondisi rambut, bentuk mata, warna bola mata, ukuran bibir, bentuk hidung, warna kulit, jumlah jari, ukuran jari, dan beberapa sifat lainnya. Hereditas kedua adalah jenis kelamin. Seperti yang sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya, manusia memiliki 46 kromosom yang terdiri dari 22 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang kromosom seks atau gonosom. Jenis kelamin manusia dikendalikan oleh kromosom seks ini. Laki-laki memiliki kromosom yang diberi simbol XY dan pada perempuan diberi simbol XX. Berdasarkan susunan kromosom tersebut, kromosom perempuan bersifat homogametik, sedangkan laki-laki bersifat heterogametik. Laki-laki menghasilkan sperma yang mengandung X dan Y, sedangkan perempuan menghasilkan sel telur yang mengandung gamet X. Penentuan jenis kelamin pada manusia secara genetik ditentukan oleh kondisi sebagai berikut. Apabila sperma pembawa X atau gimnospermium membuahi ovum, pembawa kromosom X akan lahir anak perempuan. Dan apabila sperma pembawa kromosom Y, androspermium membuahi ovum pembawa kromosom X, maka akan lahir anak laki-laki. Hereditas selanjutnya adalah penyakit menurun. Sifat-sifat menurun pada manusia ada yang bermanfaat dan ada juga yang merugikan. Yang merugikan seperti penyakit bawaan. Penyakit bawaan ini disebabkan oleh gen-gen yang terdapat pada kromosom tubuh, autosom, atau kromosom yang terdapat pada kromosom seks atau gonosom. Kelainan atau penyakit menurun yang diturunkan melalui gonosom memiliki gen-gen yang terangkai pada kromosom. Kelamin disebut juga gen terangkai kelamin. Kelainan dan penyakit yang diakibatkan oleh gen terangkai kelamin ini dapat disebabkan oleh gen resesif ataupun gen dominan. Kelainan atau penyakit menurun yang bersifat resesif hanya muncul pada orang yang homozigot resesif, sedangkan homozigot dominan bersifat normal dan orang yang heterozigot bersifat normal carrier. Sedangkan kelainan penyakit yang bersifat dominan muncul pada genotip dominan homozigot,
heterozigot bersifat carrier, dan homozigot resesif bersifat normal. Selanjutnya, penyakit rangkai kelamin oleh gen resesif terdiri dari buta warna, hemofilia, anadontia, Webetos, hysteric gravior. Sedangkan rangkai kelamin gen dominan contohnya gigi coklat dan hipertrikosis. Berikut ini adalah penyakit penurun pertama, yaitu buta warna. Buta warna dibedakan menjadi dua, yaitu buta warna total, yaitu buta warna yang hanya bisa membedakan warna hitam dan putih. Selanjutnya, buta warna sebagian. Ada deutan, yaitu tidak bisa mendeteksi warna hijau, dan protan, tidak bisa mendeteksi warna merah. Buta warna disebabkan oleh gen resesif CB yang terpaut kromosom X. Genotip pada buta warna antara lain adalah XX untuk perempuan normal, XXCB untuk perempuan carrier normal atau pembawa, XCB kecil untuk perempuan buta warna, XY untuk laki-laki normal, dan XCBY untuk laki-laki buta warna. Berikut ini ada contoh kasus. Misalnya, seorang laki-laki penderita buta warna memiliki istri seorang perempuan normal, tetapi pembawa sifat buta warna atau carrier. Presentasi anak-anak yang lahir normal maupun buta warna adalah, yuk coba kita hitung bareng-bareng ya. Misalnya nih, laki-lakinya kan buta warna, berarti kan XCB kecil Y. Terus perempuannya carrier XXCB kecil. Nah, genotipnya XCB Y dan XCB. Nah, kita bikin filial atau F1-nya. Jadi XCBX itu perempuan carrier normal, XCB perempuan buta warna, lalu laki-laki normal dan laki-laki buta warna. Jadi presentasi fenotip F1 adalah 50% anak normal dan 50% anak yang buta warna. Seperti itu. Selanjutnya adalah hemofilia. Hemofilia adalah keadaan di mana darah sukar membeku. Nah, darah tidak bisa membeku dipengaruhi oleh tidak adanya faktor pembeku darah di dalam tubuh. Nah, gen yang bersifat dominan diberi simbol H besar. Sedangkan H kecil itu bersifat resesif, ya. Tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah gitu. Hemofilia ditentukan oleh gen resesif H kecil terpaut kromosom X. Genotip hemofilia adalah XH besar perempuan normal homozigot dominan, XH kecil perempuan carrier atau heterozigot, XH kecil perempuan hemofilia, dan biasanya letal ya, gen letal atau biasanya mati. Selanjutnya XH besar Y laki-laki normal, XH kecil Y adalah laki-laki hemofilia. Berikut ini adalah contoh soal. Misalnya, seorang perempuan carrier hemofilia memiliki suami seorang laki-laki normal. Presentasi anak yang lahir normal dan hemofilia adalah, coba ya kita hitung bersama-sama. Nah, yang pertama, laki-lakinya itu normal, berarti XH besar Y. Perempuannya ini carrier, XH besar, XH kecil. Turunlah genotip. Nah, maka F1-nya adalah XH besar perempuan normal, XH kecil perempuan carrier, XH besar Y laki-laki normal, XH kecil Y laki-laki hemofilia. Jadi jawabannya adalah 75% anak normal dan 25% anak hemofilia. Seperti itu. Apakah sudah paham anak-anak? Penyakit ketiga adalah anodontia. Anodontia adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki benih gigi di dalam rahangnya, sehingga giginya tidak dapat tumbuh. Nah, anodontia ditentukan oleh gen resesif A kecil terpaut kromosom A. Genotip anodontia antara lain XA besar perempuan normal, XA kecil perempuan carrier, XA kecil perempuan anodontia, XA besar Y laki-laki normal, dan terakhir XA kecil Y adalah laki-laki anodontia.
Penyakit selanjutnya adalah Webetos. Webetos ditandai dengan adanya tumbuhnya selaput di antara jari-jari seperti halnya kaki bebek atau kaki katak. Sifat tersebut dikendalikan oleh gen resesif W kecil dan T yang terpaut kromosom Y. Oleh karena itu, penyakit ini hanya ada pada laki-laki. Berikut adalah notip untuk Webetos. XX perempuan normal, XWT laki-laki normal, XY W kecil T laki-laki Webetos. Selanjutnya adalah hysteric gravior, merupakan kelainan yang ditandai dengan pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang mirip seperti landak. Sifat ini dikendalikan oleh gen resesif H kecil dan G kecil yang terpaut kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya diderita oleh laki-laki. Genotipnya antara lain adalah XX adalah perempuan normal, XY H besar G kecil adalah laki-laki normal, XY H kecil G adalah hysteric gravior. Nah, anak-anak, itulah kelima penyakit untuk rangkaian kelamin resesif. Selanjutnya kita bahas kelainan untuk rangkai kelamin gen dominan, yaitu ada gigi coklat dan hipertrikosis. Yang pertama adalah gigi coklat. Gigi coklat ditandai dengan kurangnya email. Nah, kurangnya email di dalam gigi membuat gigi berwarna coklat dan mudah rusak. Gigi coklat terkait dengan gen dominan B besar pada kromosom X. Genotip gigi coklat adalah XB besar XB besar perempuan gigi coklat, XB besar XB kecil perempuan carrier, XB kecil perempuan normal, XB besar Y laki-laki gigi coklat, XB kecil Y adalah laki-laki normal. Selanjutnya, seorang laki-laki bergigi coklat menikah dengan perempuan bergigi normal akan memiliki keturunan bergigi coklat dan bergigi normal. Presentasi kemungkinan anak perempuan bergigi coklat dan anak laki-laki bergigi normal adalah, coba ya kita hitung bersama-sama bagaimana cara penyelesaian dari soal tersebut. Pertama-tama, diketahui laki-laki bergigi coklat menikah dengan perempuan normal, XB besar Y, XB kecil. Genotipnya XB besar Y, XB kecil. Lalu F1-nya XB besar XB kecil perempuan coklat, XB besar perempuan carrier, XB kecil Y laki-laki normal, XB kecil laki-laki normal. Jadi presentasinya 50% ya. Kelainan yang terakhir adalah hipertrikosis. Hipertrikosis merupakan sifat keturunan berupa tumbuhnya rambut di bagian tertentu, misalnya di daun telinga, di wajah, atau di anggota tubuh lainnya. Penyebabnya adalah gen dominan H besar yang terpaut kromosom Y, sehingga kelainan ini hanya bisa terjadi pada laki-laki. Berikut adalah genotipnya. XX adalah perempuan normal, XY adalah laki-laki normal, XYH besar adalah laki-laki hipertrikosis. Itulah gen beberapa penyakit atau kelainan yang diturunkan melalui gonosom. Sampai di sini semoga videonya bisa dimengerti ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah kelainan atau penyakit menurun melalui autosom. Yang pertama adalah albino, fenilketonuria, thalassemia, siklemia, polidaktili, bikadiktili, anansia, buta kecap, dentingnogenesis imperfecta, katarak, dan botak. Yang pertama albino. Albino adalah kelainan di mana pigmen tubuh tidak bisa memproduksi pigmen melanin, sehingga warna kulit dan rambut seseorang berwarna putih. Gen albino dikendalikan oleh gen A kecil atau A resesif. Nah, genotipnya A besar normal, A besar A kecil normal heterozigot, dan A kecil adalah albino. Di sini ada contoh kasus, misalnya perkawinan dua individu normal heterozigot. Nah, nanti hasil keturunannya seperti apa? Jadi hasil keturunan pertama adalah normal
normal heterozigot sama albino. Jadi hasil presentasenya adalah 75% normal dan 25% albino. Penyakit selanjutnya adalah phenylketonuria atau FKU, merupakan kelainan tubuh karena tidak mampu menghasilkan metabolisme fenilalanin. Akhirnya terjadi penimbulan fenilalanin dalam darah dan dibuang bersama urin. Kelainan ini dapat menyebabkan gangguan mental dan IQ rendah karena asam fenilpiruvat dalam fenilalanin bisa merusak sistem saraf. Phenylketonuria atau FKU dilambangkan dengan P kecil H kecil. Jadi untuk P besar H kecil normal homozigot, P besar H kecil P kecil H kecil normal heterozigot, PH kecil phenylketonuria. Seperti itu. Misalnya ada seorang laki-laki dan perempuan phenylketonuria heterozigot disilangkan dengan sesamanya. Tentukan hasil genotipnya. Kita masukkan F1-nya. Yang pertama ada normal homozigot, normal heterozigot, dan yang selanjutnya adalah FKU atau phenylketonuria. Jadi perbandingannya adalah presentasi fenotip F1 yang pertama, normal homozigotnya 25%, 50% normal heterozigot, dan 25% FKU. Seperti itu. Selanjutnya adalah thalassemia, kelainan genetik karena rendahnya kemampuan sel darah merah dalam membentuk hemoglobin. Gitu. Selanjutnya, hal ini terjadi karena adanya gangguan pada salah satu rantai pada hemoglobin. Akibatnya, sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigen, sehingga penderita menjadi kekurangan oksigen. Thalassemia dilambangkan dengan T besar H kecil. Genotipnya adalah T besar H kecil untuk thalassemia mayor atau letal pada perempuan, TH besar TH kecil thalassemia minor, TH kecil adalah normal. Selanjutnya adalah siklemia. Siklemia mempunyai hemoglobin yang tidak normal sehingga eritrosis berbentuk seperti bulan sabit. Nah, itu untuk bentuk yang normal dan ini bentuk yang siklemia. Sel darah ini mudah rusak sehingga menyebabkan anemia pada penderitanya. Siklemia dilambangkan dengan huruf S. S besar letal, S besar S kecil siklemia, dan S kecil normal. Selanjutnya adalah penyakit polidaktili. Polidaktili adalah di mana kelainan jari pada kaki atau tangan lebih dari 5. Daktili ditentukan oleh gen autosom P besar. Genotipnya adalah P besar polidaktili, P besar P kecil polidaktili, P kecil normal. Selanjutnya adalah brachidaktili. Kelainan ini adalah kelainan yang terjadi pada ruas-ruas jari sehingga jari-jari terlihat menjadi pendek. Kelainan ini dikendalikan oleh B besar letal, B besar B kecil brachidaktili, B kecil normal. Selanjutnya adalah anonychia, yaitu kelainan yang terjadi pada jari tidak ditumbuhi oleh kuku. Kelainan ini dikendalikan oleh gen dominan A besar C. Genotipnya adalah A besar C kecil adalah anonychia, A besar C kecil adalah anonychia, A kecil C kecil itu adalah normal. Selanjutnya adalah buta kecap. Buta kecap adalah lemahnya kemampuan pengecap atau phenyltorachbimida atau PTC, lidah dengan rasa pahit, dilambangkan dengan huruf T. T itu adalah normal tester. Genotipnya adalah T kecil
T besar tester, T besar T kecil normal tester. Selanjutnya adalah T kecil adalah buta kecap. Selanjutnya adalah dentinogenesis imperfecta. Hal ini ditandai dengan tulang gigi berwarna putih seperti susu. Dilambangkan dengan huruf D besar T kecil. Genotipnya adalah D besar T kecil adalah dentinogenesis imperfecta. D besar T kecil adalah dentinogenesis imperfecta. D kecil T kecil adalah normal. Penyakit selanjutnya adalah katarak. Katarak adalah rusaknya kornea mata yang dikendalikan oleh K besar. Genotipnya adalah K besar katarak, K besar K kecil katarak, K kecil normal. Kelainan terakhir adalah botak. Kelainan botak ini ditentukan oleh gen B besar dominan yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan yang memiliki B besar B untuk laki-laki B besar botak, laki-laki dengan genotip B besar B kecil botak, dan untuk perempuan memiliki genotip B besar B kecil ini tidak botak. Kenapa? Karena pada perempuan memiliki hormon estrogen yang bisa menghambat pertumbuhan rambut, dan B kecil ini normal. Nah, anak-anak, berikut adalah kelainan atau penyakit menurun yang diturunkan melalui autosom. Mudah-mudahan videonya bisa dipahami dengan baik ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang golongan darah. Golongan darah manusia itu ada golongan darah A, golongan darah B. Nah, jenis-jenis sistem golongan darah itu yang pertama ada sistem ABO, MN, dan ada rhesus. Sistem ABO ini adalah sistem yang paling sering ditentukan untuk bisa menentukan golongan darah seseorang. Hal ini perlu diketahui untuk keperluan transfusi darah pada sesama manusia agar tidak terjadi penggumpalan. Penggolongan darah dibedakan berdasarkan ada tidaknya aglutinogen atau antigen di dalam tubuh manusia. Golongan darah A terdapat antigen A, golongan darah B terdapat antigen B, golongan darah AB terdapat antigen AB, dan golongan darah O terdapat tidak ada antigen. Nah, untuk sistem ABO ini kita bisa melambangkan IA untuk golongan darah A, IAIO untuk golongan A yang heterozigot, yang IB untuk golongan darah B homozigot, IBIO untuk golongan darah heterozigot, IAIB untuk golongan darah AB, dan IOIO untuk golongan darah O. Seperti itu. Contoh soal misalnya, jika perempuan bergolongan darah A heterozigot menikah dengan laki-laki B heterozigot, maka presentasi golongan darah anaknya adalah, coba kita hitung bersama-sama. Berarti kan IAIO disilangkan dengan IBIO. Hasil anaknya adalah IAIB, IBIO, IAIO, IBIO, dan IOIO. Berarti anaknya itu presentasinya bagaimana? Jadi ada 25% AB, 25% A, 25% B, dan 25% O. Seperti itu.